Action. Oke guys, jadi kali ini kita akan ngebahas satu komoditas yang memang primadona banget buat ekspor. Jadi gue udah beli barangnya. Gue suruh teman beli. Ini. Coba ya kita buka ya. Kita buka. Ini kalian kalau misalnya pergi ke warung makan gitu, kalian pasti paham banget ini apaan. Oke. Yes. Tuh. Ini adalah arang kayu. Kalian lihat tuh. Oh, dicampur sama arang batok. Arang kayu, arang batok campur. Lihat guys nih. Keluarin aja deh. Oke, sebentar. Tuh. Jadi kali ini kita ngebahas soal komoditas arang. Kalian kalau berpikir arang itu sampah terus cuman buat nyate, sebenarnya nggak salah sama sekali. Karena ini harganya di warung cuma sekitar Rp3.000. Ya 2.000, 3.000 atau yang bagus Rp4.000. Kalau yang arang batok, ini arang batok, yang bagus ya kualitas terbagus itu harganya di Rp6.000 per kilo. Nah kalian sekarang kalau berpikir, wah kan di tempat saya banyak dibuang-buang jadi arang dan lain sebagainya. Kalau kalian cuma berpikir jualannya lokal, sebenarnya bisa aja. Cuman untungnya kecil. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dulu gue juga jualan arang kayak gini. Gue beli modal, pokoknya total itu bisa Rp5.000, belum logistik. Terus kalau misalnya gue jualan ke tukang rumah makan seafood atau misalnya sate dan lain sebagainya, harganya Rp6.000. Untungnya paling cuma Rp500. Jadi buat gue ini terlalu kecil. Makanya gue berpikir, ini awal mula gue punya usaha tuh dari sini. Dari gue cuma jualan arang kayak gini, jadi kuli arang, sampai akhirnya gue berpikir, ini arang bisa jadi apa ya? Arang ini, gue, ya singkat cerita, ada beberapa materi sebelumnya di video gue bahas bener-bener, gue pretelin itu pabrik arang seperti apa. Karena totally, gue juga melakukan hal yang sama. Gue punya 2 pabrik arang, mulainya bahan bakunya dari sini. Kalau yang tempurung kelapa arangnya, gue cetak lagi jadi kotak-kotak. Tapi kalau yang kayu ini bener-bener totally langsung diekspor. Kalian bakar, kalian jual begitu aja. Temen gue jualan arang kayu itu bisa 20 kontainer sebulan. Gue paling cuma sekitar 3-4 kontainer sebulan. Nggak banyak, kenapa? Karena gue fokus ke si arang tempurung ini. Nah, arang kayu lokal itu nggak nyampe 6.000, paling cuma Rp4.000. Sekarang di video kali ini gue pengen ngebahas bagaimana arang ini bisa menjadi tanda kutip emas hitam. Harganya bagus banget, peminatnya banyak banget di luar negeri. Jadi gue sudah menyiapkan satu produk yang gue kerjakan dengan partner di Bulgaria. Ini produknya. Nama produknya, gue punya brand namanya Kokobul. Jadi ini salah satu partner gue di Bulgaria. Kita bikin brand namanya Kokobul. Kalau ekspor briket ini sendiri, ini namanya briket arang guys. Jadi yang ini arang, yang ini briket arang. Briket itu bukan batu bara, ya batu bara juga ada. Tapi ini kita buat dari arang. Dari arang tempurung kelapa dan juga bisa juga arang kayu. Nah, kita buka, kita unboxing ceritanya. Di dalamnya, mau tau nggak dalamnya apa? Dalamnya cuman kayak gini. Dalamnya cuman kayak gini, bayangin. Yang awalnya, mana tempurung kelapa? Awalnya cuma Rp6.000 di harga lokal. Yang ini guys, per kilonya itu bisa sampai $20. 20.000, $1,2. Itu harga terendah. Harga tertingginya bisa $1,4 per kilo. Jadi hampir 20.000. Nah, sekarang kita buka. Mau tahu dalamnya kayak apa? Oke. Nih dalamnya udah kotak-kotak bagus nih kayak gini. Tuh. Ini dipakai untuk industri rokok. Jadi namanya bisnis harus ada namanya added value. Harus ada namanya nilai tambah. Dulunya sampah cuman buat jualan lokal, cuman buat tukang sate,
yang ini masuk industri rokok. Kalian tahu kan, industri rokok adalah industri terbesar di dunia, di mana biasanya penikmat itu sudah candu. Artinya kalau dia udah ngerokok, ngerokok lagi, ngerokok, ngerokok lagi. Tapi industri rokok ini berbeda. Ini untuk sisa. Jadi sisa itu industri rokok Timur Tengah yang mereka tuh kalau ngerokok tuh pakai selang panjang, terus pakai bongnya tuh besar-besar. Nah itu korek apinya atau pembakarnya itu adalah briket ini. Sekarang gue pengen bilang ke kalian, kalau kalian bisa ekspor yang kayak gini-gini, itu luar biasa sekali. Gue aja sampai hari ini ekspor sudah ke 15 negara. In total kita sudah ekspor lebih dari 400 kontainer. Dan wow, ngebayangin aja guys, satu kontainer itu nilainya, ini kan satu kontainer kiriman 20.000 ton, 20.000 kilo atau 20 ton. Barang ini cuma 1 kilo, artinya ada 20.000 box seperti ini. Satu boxnya 1,2 dolar. Kalau dikali 20.000 berapa guys? 24.000 dolar. Satu kontainer nilainya hampir kurang lebih 300 juta lebih. Dari yang awalnya cuman sederhana sekali seperti ini, bisa jadi barang-barang seperti ini. Kalian bayangin. Nah, jadi gue pengen ngajak teman-teman semua, kalau kalian yang penonton channel ini punya potensi daerah kelapa, kalian bisa memanfaatkan daripada cuma jualan arangnya saja. Bahkan ada juga teman-teman gue di Maluku tidak memanfaatkan sama sekali. Kalau kalian memanfaatkan, bisa dijadikan arang, atau kalian bisa jadikan briket. Kalau kalian misalnya teman-teman ya yang eksportir atau teman-teman bisa ekspor, pengen ekspor produk apa cuman nggak tahu, kalian bisa ekspor ini. Kenapa? Banyak teman-teman gua, mereka itu punya pabrik, bisa olah ini, si briket ini, tapi nggak bisa jualan. Sekarang, kenapa kalian nih yang udah belajar ekspor di bisaekspor.com, kalian sudah ngerti caranya ekspor, tidak bantu teman-teman? Sayang sekali. Makanya kalau kalian sudah tahu caranya, kalian bisa cari supplier ini. Kalian bisa Google lah, pabrik briket di Indonesia, pabrik briket di Jawa, whatever, kalian bisa cari dan kalian bisa bantu ekspor. Kenapa? Ini potensinya besar banget guys. Besar banget. Karena industri rokok dibakar habis, pastinya pembeli akan order lagi. Nah, jadi di video kali ini gue cuma pengen ngasih lihat perbandingan yang dulunya sampah, dibuang-buang, harga murah, jadi nilai yang mahal sekali karena ada nilai tambahnya. Kalau teman-teman yang sudah punya potensi daerah kelapa, kalian bisa coba lihat industri ini menjadi industri yang potensi sekali. Atau teman-teman yang belajar ekspor, kalian bisa bekerja sama dengan pabrik ini untuk kalian bisa jualkan produknya ke luar negeri, karena pasarnya besar sekali. Nggak akan pernah habis pasar untuk briket seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Tolong kasih tahu gue produk apa atau komoditas apa yang gue akan kulik-kulik lagi. Jadi intinya adalah gue pengen ngejelasin bahwa setiap produk dari Indonesia punya potensi yang besar di pasar internasional. Oke guys, jadi sekian pembahasan yang sangat-sangat sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.